Perkenalkan, saya Gusnar Batupanggala, Koas Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sangla. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai preoperative medicine. Hal-hal yang akan dibahas tentunya yang pertama adalah preoperatif, kemudian preoperatif, intraoperatif, dan juga postoperatif. Untuk preoperative medicine sendiri merupakan manajemen yang dilakukan oleh rumah sakit atau petugas medis yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembedahan atau operasi pada pasien. Mulai dari sebelum operasi, saat operasi, dan setelah operasi. Yang pertama adalah preoperasi, yang merupakan fase sebelum dilakukannya operasi. Fase preoperasi ini bertujuan untuk yang pertama adalah menilai kondisi pasien, kemudian menentukan status fisik dan juga faktor risiko pasien, kemudian menentukan status teknik anestesi yang akan digunakan, juga untuk memperoleh informed consent atau persetujuan tindakan anestesia kepada pasien. Selain itu untuk mempersiapkan tindakan anestesi. Di mana pada fase preoperatif ini hal-hal yang perlu dilakukan yang pertama tentunya adalah anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang, premedikasi, dan juga KIE. Untuk anamnesis sendiri bertujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai keadaan dan keluhan pasien. Teknik yang bisa digunakan adalah basic 4-7, di mana basic 4 terdiri dari riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial atau pengobatan. Kemudian untuk 7 terdiri dari lokasi, kualitas, kuantitas. Kemudian waktu yang terdiri dari onset, durasi, dan frekuensi. Kemudian kronologi, lalu faktor-faktor yang memperberat atau memperingan gejala. Lalu manifestasi gejala lain yang terkait. Untuk riwayat penyakit sekarang, hal yang penting ditanyakan tentunya yang pertama adalah keluhan pasien atas penyakitnya. Kemudian ditanyakan juga apakah ada sesak, berdebar, atau cemas, kemudian mual atau muntah, kesulitan dalam buang air kecil atau buang air besar, dan juga keluhan lain terkait penyakit. Kemudian untuk riwayat penyakit terdahulu, penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus sangat penting untuk ditanyakan. Kemudian apakah ada riwayat asma, kejang, penyakit ginjal, penyakit jantung, atau penyakit sistemik lainnya. Kemudian riwayat infeksi dan juga kelainan bawaan. Lalu untuk riwayat penyakit keluarga, perlu ditanyakan tentang riwayat penyakit keturunan dalam keluarga atau genetik. Kemudian riwayat penyakit kencing manis, kanker, dan lain-lain. Untuk riwayat sosial, ditanyakan tentang riwayat pengobatan dari pasien. Apakah pernah menggunakan obat-obatan herbal maupun non-herbal. Lalu apakah pernah melakukan operasi sebelumnya, dan apakah sedang dalam pengobatan rutin. Kemudian apakah pasien memiliki alergi obat, alergi makanan, riwayat merokok, alkohol, riwayat mens dan juga kehamilan, juga konsumsi makanan terakhir dari pasien. Lalu lanjut ke pemeriksaan fisik, di mana pada pemeriksaan fisik hal-hal yang perlu dilihat adalah keadaan umum, kemudian penilaian status nyeri dari pasien, penilaian kesadaran, keadaan neurologis, kemudian penilaian lemon, malampati, dan juga muan. Untuk keadaan umum sendiri, tanda-tanda vital adalah hal yang penting yang harus diperiksa, yang terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, nadi, laju pernapasan, dan juga suhu. Kemudian pemeriksaan paru, dilakukan inspeksi, palpasi, persekusi, dan juga auskultasi. Untuk menilai inspeksi, dilakukan penilaian pada kondisi dada,
trek dada dan juga melihat apakah ada retraksi interkostal. Untuk palpasi, untuk melihat apakah ada nyeri tekan, kemudian benjolan atau ada krepitasi, kemudian untuk perkusi, melihat apakah perkusi paru dari toraks pasien peka, redup, dan auskultasi untuk menilai apakah ada terdapat ronki atau wheezing. Kemudian untuk pemeriksaan jantung, sama dengan pemeriksaan paru dilakukan juga inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi untuk menilai apakah ada abnormalitas. Lalu untuk pemeriksaan abdomen dan juga bladder, sama dengan pemeriksaan sebelumnya dilakukan inspeksi, auskultasi, perkusi, dan juga palpasi. Lalu untuk penilaian nyeri, penilaian nyeri yang dapat digunakan ada beberapa skala, yaitu ada VAS, ada NRS, atau Numeric Rating Scale, kemudian ada NPQ, dan ada Wong-Baker Vases, dan juga Penn-Diary. Ini adalah pilihan-pilihan skala yang dapat digunakan untuk menilai nyeri. Kemudian untuk penilaian tingkat kesadaran atau Glasgow Coma Scale, ini merupakan penilaian secara kuantitatif, di mana ada 3 komponen yang dinilai. Yang pertama adalah mata atau eye, kemudian ada motorik atau M, dan juga ada verbal atau V. Di mana nilai terbaik dari tingkat kesadaran seseorang adalah 15 atau compos mentis, dan nilai terburuk dari kualitas kesadaran pasien adalah 3. Kemudian berikutnya adalah asesmen dari jalan nafas pasien. Sangat penting dilakukan untuk menilai apakah untuk kaitannya nanti dengan pemasangan intubasi pada pasien, karena pada pemeriksaan ini akan digunakan untuk mendeteksi apakah akan adanya penyulit ketika dilakukan intubasi. Pemeriksaan jalan nafas yang tepat ini akan dapat mencegah mortalitas dan juga morbiditas akibat intubasi dan juga komplikasi. Di mana untuk pemeriksaan jalan nafas ini bisa menggunakan pendekatan Lemon. Yang pertama adalah L atau look. Look itu melakukan inspeksi secara eksternal jalan nafas pasien. Ada beberapa hal-hal yang menandakan adanya jalan nafas yang sulit. Yang pertama adalah facies abnormal, ada trauma pada wajah. Ini jika ada maka skornya 1. Kemudian mandibula yang kecil jika ada skornya 1. Kemudian lidah yang besar jika ada skornya 1. Kemudian leher pendek dan lebar atau bull neck jika ada skornya 1. Kemudian yang kedua adalah E atau evaluasi atau evaluate. Untuk evaluasi ini dilakukan berdasarkan aturan 332 untuk menilai pembukaan mulut, jarak hiomental, dan jarak tiroid. Hal ini dapat dilakukan pada pasien dengan jalan nafas tanpa penyulit. Pengukuran dilakukan dengan cara yang pertama adalah 3. Yang pertama merupakan pasien membuka mulut dan memasukkan 3 jari di antara gigi. Apabila dapat mengakomodasi 3 jari, maka insersi laryngoskop dan juga tube endotrakeal relatif lebih mudah. Jika kurang atau sama dengan 2, maka skor 1. Kemudian 3 yang kedua adalah pengukuran jarak hiomental, dilakukan dengan meletakkan 3 jari pada dasar mandibula di antara mentum dan tulang hyoid. Jika kurang atau sama dengan 2, maka skor 1. Kemudian 2 yang terakhir adalah penilaian jarak tirohyoid, dilakukan dengan meletakkan 2 jari di antara kartilago tiroid dan tulang hyoid. Jika kurang atau sama dengan 1, maka skor 1. Apabila pasien tidak dapat menggunakan jarinya sendiri, maka dapat menggunakan jari pemeriksa. Lalu yang berikutnya adalah M atau Malampati. Ini klasifikasi Malampati ini dilakukan untuk menilai ukuran lidah dan rongga oral. Penilaian ini dibedakan menjadi 4 kelas. Jika terdapat Malampati 1-2, maka skornya 0. Jika Malampati 3-4, maka skornya 1.
Kemudian berikutnya adalah O atau obstruksi atau obesitas juga bisa. Obstruksi ditandai dengan adanya stridor, suara tidak jelas, dan sulit mengenal cairan. Obstruksi pada saluran nafas atas merupakan penanda adanya jalan nafas sulit. Indeks massa tubuh yang lebih dari 30 juga merupakan penyulit manajemen jalan nafas. Jika terdapat obstruksi, maka skor 1. Kemudian N atau neck atau leher, di mana pada leher sendiri dinilai mobilitas dari leher. Mobilitas leher yang kurang baik akan mengganggu visualisasi glotis pada saat laryngoskop. Adanya kondisi seperti penggunaan polar leher, ankylosing spondylitis, atau artritis rematik juga dapat mempengaruhi mobilitas leher. Selain itu, lingkar leher juga perlu dinilai. Lingkar leher lebih dari 17 inch atau 43 cm itu dapat menyulitkan visualisasi glotis. Jika terdapat mobilitas leher yang tidak baik, maka skor 1. Untuk total skor dari pendekatan Lemon untuk menilai jalan nafas ini adalah 10 untuk total skornya. Jika skor lebih atau sama dengan 5, maka intubasi dengan tip akan sulit dilakukan. Ini merupakan gambaran dari pemeriksaan Malampati, di mana pada Malampati kelas 1 ini terlihat kepala tumburum, kemudian palatum mole, seluruh dan tonsil dan juga uvula. Pada kelas 2 yang terlihat adalah palatum mole, palatum durum, dan juga bagian atas dari tonsil dan uvula. Sedangkan pada kelas 3 ini yang terlihat adalah palatum durum, mole, dan dasar dari uvula. Sedangkan pada kelas 4 yang terlihat hanya palatum durum saja. Malampati kelas 3 dan 4, seperti yang dijelaskan tadi, menunjukkan adanya manajemen jalan nafas yang sulit, sehingga intubasi akan sulit dilakukan. Kemudian untuk asesmen jalan nafas berikutnya adalah MUANS. Ini digunakan sebagai prediktor untuk melihat apakah nantinya akan ada kesulitan dalam melakukan ventilasi mask. Di mana M yang pertama adalah muscle, O itu obstruction atau obesitas, kemudian A itu age, di mana orang yang berusia lebih dari 55 tahun itu lebih berisiko kesulitan untuk bed mask ventilation atau BMV akibat dari berkurangnya tonus otot dan jaringan pada pernapasan atas. Kemudian N atau noted, di mana pada pasien edentulous, struktur wajahnya tidak mampu menyokong BMV sehingga diperlukan dentus ketiga BMV dan dikeluarkan ketika akan intubasi. Kemudian S, stiff atau snoring, di mana pada pasien dengan penyakit saluran nafas reaktif dengan obstruksi saluran nafas yang sedang, contohnya seperti asma dan penyakit paru obstruksi kronik, kemudian pasien dengan edema paru, sindrom gangguan pernafasan akut atau ARDS, pneumo berat, atau kondisi lain yang mengurangi compliance dari paru atau meningkatkan resistensi jalan nafas terhadap BMV. Kemudian riwayat mendengkur, sleep apnea juga prediktor kesulitan BMV yang harus diketahui dari anamnesis. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, pada pemeriksaan imaging biasanya rutin dilakukan pada pasien yang lebih dari 40 tahun atau sesuai dengan keluhan dan diagnosa pasien. Pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium darah dan urin itu rutin dilakukan. Pasien yang akan melakukan operasi sebaiknya dalam kondisi stabil dan hasil lab pasien dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang yang dipakai adalah pemeriksaan penunjang terbaru, idealnya hasil pemeriksaan sehari atau beberapa hari sebelum dilakukan operasi. Kemudian untuk klasifikasi ASA, merupakan klasifikasi status fisik yang lazim digunakan untuk menilai kebugaran fisik seseorang. Ini berasal dari The American Society of Anesthesiology atau ASA, di mana klasifikasi ASA antara lain yang pertama adalah ASA 1, pasien dalam kondisi sehat, tidak ada penyakit lain selain penyakit yang akan dioperasi. Kemudian ASA 2, pasien dengan penyakit sistemik ringan. ASA 3,
Pasien dengan penyakit sistemik berat namun tidak mengancam nyawa, asa 4. Pasien dengan penyakit sistemik berat dan mengancam nyawa, asa 5. Pasien sekarat yang diperkirakan akan meninggal dalam 24 jam atau tanpa operasi. Kemudian asa 6, mati batang otak. Untuk kasus emergensi ditambahkan huruf E pada asa. Kemudian pada saat pre-op atau preoperasi juga itu dilakukan premedikasi yang bertujuan untuk mengurangi cemas, memperlancar induksi, mengurangi kegawatan anestesia, mengurangi mual muntah, dan mengurangi hipersalivasi. Premedikasi yang pertama itu adalah obat-obatan analgesik dan narkotik seperti morfin atau fentanyl untuk mengurangi nyeri pasca bedah dan juga mengurangi mual muntah. Namun kekurangannya itu dapat menyebabkan depresi kardiovaskular. Kemudian barbiturat ini untuk sedasi, mengurangi mual muntah juga. Contohnya pentobarbital oral maupun intramuskular. Dosis 1 mg per kilogram berat badan pada anak di atas 6 bulan, 100 sampai 150 mg untuk dewasa. Lalu berikutnya adalah benzodiazepin. Ini diberikan malam atau beberapa saat sebelum operasi untuk menghilangkan kecemasan. Ini contohnya midazolam dan juga lorazepam. Kemudian antikolinergik, ini untuk mencegah refleks vagal, yaitu refleks bradikardi yang tiba-tiba akibat intubasi pada trakea atau manipulasi pada jalan nafas. Ini dapat diberikan atropin 0,02 mg per kilogram berat badan dengan efek samping takikardi. Kemudian neuroleptik, ini untuk mengurangi mual muntah, juga sebagai sedasi, contohnya chlorpromazine, dengan efek samping hipotensi dan takikardi. Untuk mencegah mual muntah, puasa puasa selama 8 jam sebelum operasi, dan pengobatan ondansetron 4 mg per kilogram berat badan intravena. Lalu untuk pemilihan tipe anestesia, ada anestesi general, lokal, dan juga regional. Untuk tipe anestesi yang pertama general, untuk menghilangkan rasa sakit dan refleks otot di seluruh tubuh disertai dengan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara. Anestesi ini diberikan dengan cara inhalasi, injeksi atau gabungan injeksi dan inhalasi. Tujuan untuk dilakukannya anestesi umum adalah untuk memperoleh kondisi sedasi, analgesia, relaksasi, dan tidak adanya refleks sehingga memudahkan dalam melakukan diagnosa atau tindakan pembedahan. Kemudian tipe anestesi yang kedua adalah lokal. Untuk tipe lokal, tindakannya itu untuk menghilangkan rasa sakit terbatas pada area yang diberikan obat yang mampu menghambat konduksi saraf perifer tanpa mengakibatkan kerusakan pada saraf yang berkaitan. Anestesi lokal ini bekerja dengan cara blokade saluran ion natrium saraf perifer sehingga konduksi saraf terhambat dan respon terhadap stimulasi hilang secara lokal. Anestesi lokal dilakukan dengan cara pemberian obat melalui permukaan tubuh, seputan, dan infiltrasi. Anestesi ini tidak disertai dengan hilangnya kesadaran. Kemudian terkira anestesi regional, ini tindakan menghilangkan rasa sakit pada region tertentu dengan cara pemberian obat anestesi pada lokasi saraf yang mengimpresi region tersebut, sehingga terjadi hambatan konduksi impuls saraf yang reversibel tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi regional diberikan secara epidural, spinal, dan paravertebral. Kemudian selanjutnya adalah prosedur intubasi. Intubasi endotrakeal dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah memposisikan pasien dengan sniffing position, kemudian dilakukan preoksigenasi O2 100% 3-5 menit. Kemudian untuk premedikasi itu diberikan lidocaine 1,5 mg per kilogram berat badan intravena atau atropin. Kemudian induksi fentanyl, ketamin, propofol, etomidat, midazolam, dan diavental. Kemudian untuk intubasi, yang pertama melakukan laryngoskopi dengan laryngoskop dan Black Miller untuk visualisasi bukan glotis. Laryngoskop dipegang dengan tangan kiri, kemudian
pasien dalam posisi sniffing position. Black Miller itu dimasukkan dari sisi kanan rongga orofaring, kemudian lidah digeser ke arah kiri atas faring dengan laryngoskop. Hindari kontak dengan gigi. Kemudian ujung blade umumnya akan masuk dalam valvula. Manipulasi eksternal dengan manuver BURP, backward, upward, backward pressure, dapat dilakukan untuk membantu visualisasi glotis bila sulit terlihat. Kemudian setelah itu ambil tuba endotracheal, dapat menggunakan introducer atau stylet jika tersedia dengan tangan kanan dan masukkan ke dalam glotis dengan menyusuri blade laryngoskop hingga batas panjang tuba yang direkomendasikan. Pastikan visualisasi tuba masuk roda vokalis. Kemudian keluarkan stylet, lalu inflasi balon tuba endotracheal dengan udara seminimal mungkin. Kemudian hubungkan tuba endotracheal dengan back valve mask ataupun ventilator. Kemudian untuk konfirmasi intubasi, tanda-tanda gagal intubasi yang pertama adalah serangan nafas unilateral, hipoksia dengan pemberian oksigen konsentrasi tinggi, kemudian tuba endotracheal tidak teraba, juga ekspansi dada tidak simetris. Untuk KIE sendiri ini memberikan nomor informed consent atau persetujuan tindakan kepada pasien. Kemudian kita juga menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur pembedahan, juga prosedur pemberian anestesi yang akan dilakukan. Lalu menjelaskan administratif atau file-file yang diperlukan pasien termasuk klaim BPJS ataupun asuransi lainnya. Kemudian intraoperatif. Intraoperatif merupakan yang pertama adalah monitoring terhadap pasien selama teranestesi. Ini sangat penting dilakukan untuk mempertahankan kestabilan anestesi dan untuk mencegah gangguan fungsi kardiovaskular, respirasi, dan sistem saraf pusat. Monitoring dilakukan terhadap kedalaman anestesi dan fungsi fisiologis pasien. Kedalaman anestesi dapat diukur dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa aspek, seperti ada atau tidaknya refleks atau respon terhadap stimulasi, tonus otot, refleks palpebra, refleks kornea, nistagmus, lakrimasi, denyut jantung, respirasi, dan tekanan darah. Monitoring terhadap fungsi fisiologis pasien mencakup pemeriksaan terhadap denyut dan ritme jantung, CRP, warna membran mukosa, darah, respirasi dan temperatur tubuh, oksigenasi, EKG, dan tekanan darah. Kemudian untuk post-operatif atau fase setelah dilakukannya operasi, pasien akan dipindahkan ke recovery room atau post anestesi care unit, di mana ada kriteria minimal untuk dilakukan pemindahan pada pasien. Yang pertama itu mudah bergerak, kemudian sadar penuh, dapat mempertahankan jalan nafas, tanda vital stabil selama 15-30 menit, lalu mampu minta tolong bila perlu, kemudian tidak ada komplikasi operasi yang nyata, seperti perdarahan yang aktif. Hal-hal yang paling dibutuhkan dalam fase post-operatif ini, yaitu adalah mengontrol nyeri post-operatif, kemudian mengontrol mual dan juga muntah, mengembalikan suhu normal, kemudian untuk anestesi regional diperlukan juga untuk memantau kembalinya sensoris dan juga motorik dari pasien. Juga perlu dilakukan pemantauan melihat apakah ada komplikasi seperti obstruksi jalan nafas, hipoventilasi, hipoksemia, hipotensi, hipertensi, dan aritmia. Untuk di PACU sendiri dipindahkan ke recovery room itu harus dalam keadaan stabil, ventilasi adekuat, dan hemodinamik stabil. Kemudian diberikan O2 pada pasien-pasien yang tidak stabil, intubasi bisa tetap ada. Kemudian posisi pasien posisi cradle Lundberg
atau kepala di atas, kemudian memastikan seperti yang dijelaskan tadi, memastikan bahwa sensor motoris pasien kembali, lalu posisi pasien lateral itu untuk resiko muntah dan pendarahan jalan nafas. Pada saat pasien sudah mulai sadar atau bangun dari anestesia, perlu diwaspadai juga tentang mengenai obstruksi jalan nafas, melihat apakah ada nyeri, mual muntah, menggigil, hipotermia, agitasi, dan juga gelisah. Dan juga mengevaluasi apakah tekanan darahnya normal, menurun, atau meningkat. Ini merupakan skor untuk menilai apakah pasien itu memenuhi syarat untuk discharge atau dilakukan pemindahan. Itu adalah post anesthetic Algert score, di mana komponen-komponen yang dinilai adalah level aktivitas, kemudian respirasi, sirkulasi atau tekanan darah, kemudian kesadaran, juga saturasi oksigen. Untuk maksimum total dari Algert score adalah 10, di mana pasien yang memenuhi syarat untuk discharge itu harus lebih atau sama dengan skornya 9. Nah, ini adalah yang pertama, setelah post-op adalah manajemen nyeri. Untuk nyeri ringan sedang dapat diberikan acetaminophen plus kodein per oral atau ketorolak 30 mg intravena. Untuk nyeri berat bisa diberikan opioid atau morfin 2-4 mg. Terus dengan secara epidural bisa diberikan fentanyl 50-100 mg. Kemudian manajemen mual dan muntah disebabkan oleh obat anestesi, opioid, kemudian jenis tindakan operasi intraperitoneal atau operasi strabismus, kemudian faktor pasien, di mana pasien-pasien dengan jenis kelamin perempuan, kemudian muda, lalu menstruasi, dan juga ada riwayat merokok, itu lebih mudah untuk mengalami mual dan muntah post operasi. Untuk manajemennya itu bisa diberikan ondansetron, kemudian dexamethasone, lalu hidrasi 20 ml per kilogram berat badan setelah puasa. Kemudian untuk komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi postoperatif itu ada obstruksi jalan nafas, bisa parsial, bisa total, kemudian laringospasme, juga edema glottis. Kemudian bisa terjadi hipoksemia ringan maupun berat. Untuk komplikasi post-op kardiovaskular dapat terjadi hipotensi, hipertensi, dan juga aritmia. Mungkin sekian untuk presentasi dari materi perioperatif medicine. Sekian dan terima kasih.